OSIS. Nah, pada video kali ini yaitu ngobrol bareng Waka, kami kedatangan tamu nih, yaitu Waka Kurikulum. Boleh kenalin dulu Bu, siapa nama Ibu? Hai, nama Ibu Nurhaizan SPD dan Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, adik-adik semoga udah kenal ya. Ibu ini biasa dipanggil dengan Bu Ija. Kakak dan teman-teman kakak akrab banget sama Ibu ini dengan panggilan Bu Ija. Nah, ngomong-ngomong tentang kurikulum ya Bu, kurikulum di SMA Negeri 3 Kundur itu menggunakan kurikulum apa ya Bu? Untuk tahun ini kita masih tetap menggunakan kurikulum 13, K13. Kurikulum 2013. Dan ngomong-ngomong, yang berkaitan dengan kurikulum pasti nggak jauh-jauh dengan KKM kan Bu? Iya. Nah, bagi peserta didik baru, apakah KKM-nya sama dengan kami yang sudah kakak kelas atau berbeda gitu Bu? Ya, untuk tahun ini KKM yang kita ajukan, yang diajukan oleh setiap guru mata pelajaran, kita masih sama seperti tahun yang lalu. Ya, sama semua Bu? mata pelajaran itu 75 KKM-nya, kemudian hanya untuk seni budaya dan pendidikan jasmani yang kita 78. Oh, Iya. lebih tinggi sedikit ya Bu? Iya, lebih tinggi sedikit. Kalau misalnya boleh tahu ya Bu, penyebab lebih tinggi sedikit apa ya Bu? Kalau untuk kategori kesenian atau seni budaya dan penjaskes ya, itu dia lebih cenderung ke praktek. Iya. Nah, jadi kan kalau peserta didik ini kalau untuk praktek itu dia paling minat, Oh. paling senang ya, apalagi kalau seperti seni budaya itu kan kadang ada praktek nari. Nah, mereka yang minat nari itu ya Berarti lebih memancing potensi ya Bu, potensi. biar Begitu juga dengan penjaskes. biar peserta didik bisa lebih mengukir banyak prestasi. Betul, tepat sekali. Dan ngomong-ngomong ya Bu, dengan dijalankannya kurikulum 2013 ini, apakah diiringi dengan prestasi-prestasi dari peserta didik juga ya Bu? Ya, tentu sekali. Bahwa di SMA Negeri 3 Kundur itu dari KKM-nya saja itu sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Itu mereka ada di bawah 75. Sementara KKM kita itu rata-rata 75. Lebih tinggi Ya, ya lebih Bu? tinggi. Dan maka lulusan dari SMA Negeri 3 Kundur kalau untuk mendapatkan rata-rata nilai di atas 75 itu sangat banyak sekali. Oh, iya. Sehingga mereka lebih mudah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, seiring waktu ya ada perubahan, ada perkembangan di SMA Negeri 3 Kundur, bahwa di awal-awal berdirinya SMA Negeri 3 Kundur, kita juga sudah pernah meraih prestasi atau mengukir prestasi di bidang akademik. Seperti kita pernah mengutus salah seorang siswa SMA Negeri 3 Kundur itu untuk mengikuti Olimpiade Komputer. Iya Bu. Ya, yang sudah kita sampai ke tingkat provinsi. Provinsi, Ya, tepuk sudah tangan sampai dulu dong sahabat provinsi, ya. berkarya. Nah, kemudian untuk di bidang IPS ya, itu kita juga sudah mengirimkan salah satu peserta di Olimpiade Ekonomi di bidang ekonomi. Ekonomi ya, Ya, Bu? sudah sampai ke provinsi 2 kali untuk ekonomi sampai ke provinsi. Berarti Iya. banyak juga ya Bu Banyak, prestasinya sangat diiringi banyak. Nah, dengan kurikulum 2013 Iya, ini. seperti KSN ya, kompetensi sains nasional itu yang sekarang sedang berlangsung, baru kemarin itu di tingkat kabupaten, sekarang di tingkat provinsi kita udah memutuskan ada memutuskan 4 dari peserta itu sampai ke tingkat provinsi. Iya, sudah Kayak kita baru bulan lalu kan? Iya, baru bulan lalu. Ini Baru dalam banget. proses, ya dalam proses persiapan untuk lanjut ke provinsi. Alhamdulillah bahwa kita sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain ya, untuk bidang akademik. Berarti Ya, sangat sekolah ini potensi. memang benar-benar cocok banget buat kalian yang ingin mengembangkan potensi, minat dan bakat untuk kalian sendiri. Dan setelah itu, Ya, untuk kelas jelaskan sedikit. Ya, Bu. Untuk kelas 10 ya, karena ini peserta didik baru, tentu jauh atau berbeda sedikit mata pelajaran di SMP atau MTS dengan di SMA. iya Nah, kalau di SMP mungkin ada pelajaran namanya IPS, itu yang hanya terdiri ekonomi, sejarah, dan geografi. Tapi di SMA ada perubahan sedikit mata pelajaran penambahan. Jadi supaya Ananda peserta didik SMA Negeri 3 baru tahun pelajaran 2021-2022 itu tidak mengambang tentang apa pelajaran yang akan dipelajari. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit tentang struktur kurikulum. Ya.
struktur kurikulum untuk peserta didik baru jelasnya hanya khusus peserta didik baru, karena yang lama kelas 11, kelas 12 mereka sudah tahu pelajaran apa yang akan dipelajari di kelas 11. Dan Kalau kelas adik-adik 12. belum tahu ya, Iya, Bu? yang baru nih belum tahu. Jadi mau jelaskan. Kalau untuk peserta didik baru nanti bergabung, kita belajar di SMA Negeri 3 Kundur, kita raih prestasi di bidang akademik. Jadi pelajaran yang akan Ananda pelajari di sini untuk peminatan, di sini kita hanya buka 2 peminatan ya. Iya, Bu. Ada peminatan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan juga ada peminatan ilmu pendidikan sosial atau IPS. Soshum dan Saintek. Iya, dan untuk yang peminatan MIPA itu dia akan mempelajari ada pelajaran wajib A, pelajaran wajib B, peminatan, dan ada lintas minat. Iya. Jadi kelas 10 itu ada 15 mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, untuk yang wajib A, baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS sama. Yaitu untuk yang wajib A terdiri dari pendidikan agama, kemudian PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, dan ada bahasa Inggris. Wajib A semua Iya, jurusan sama ya, Bu? semua jurusan sama. Nah, kemudian untuk wajib B juga sama. Apa aja ya, Ya, Bu? wajib B itu ada seni budaya, ada pendidikan jasmani dan olahraga. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu prakarya dan kewirausahaan. Oh, lebih ke seni gitu ya, Bu, kalau wajib B. Ya, jadi kalau untuk yang prakarya ini sepertinya dia lebih cenderung untuk bagaimana nanti siswa-siswi tamatan SMA itu dia bisa punya keahlian ya di Keahlian bidang untuk lebih kewirausahaan ya. Kemudian untuk yang peminatan, kalau untuk peminatan MIPA itu terdiri dari mata pelajaran matematika, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Itu untuk IPA ya. Nah, kalau untuk IPS peminatannya adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Nah, sedangkan untuk lintas minat di peminatan IPA kita ada 2 lintas minat. Nah, apa itu lintas minat? Lintas minat adalah kita mengambil pelajaran peminatan dari peminatan yang lain. Ya, berarti IPA juga belajar sedikit IPS. Iya, gitu ya, Bu? atau bahasa gitu. Iya. Kebetulan kita tidak buka program peminatan bahasa ya. Jadi untuk tahun ini kelas 10 itu lintas minatnya adalah ekonomi dan sosiologi. Iya, jadi walaupun mereka adalah pendidikan ilmu pengetahuan alam, tapi mereka belajar ilmu IPS yaitu sosiologi dan ekonomi. Nah, Kalau yang IPS lintas minat kalau apa? IPS yang lintas minatnya adalah yang pertama kimia, itu dari peminatan IPA. Iya, Bu. Kemudian satu lagi adalah bahasa dan sastra Inggris, itu dari peminatan bahasa. Ngomong-ngomong tentang lintas minat ya, Bu, tujuannya itu apa ya? Ketika kita memasuki jurusan IPA namun tetap mempelajari sedikit mata pelajaran IPS, apakah ada tujuan khususnya ya, Bu, bagi peserta didik itu sendiri? Ya, yang jelas tentu ada. Bahwa bagaimanapun yang memilih program IPA, mereka itu juga tahu tentang ilmu-ilmu IPS, tahu tentang Ya. pelajaran IPS. Jadi ibarat katanya kalau sudah berada di dunia kerja itu mereka tidak hanya mempelajari yang peminatan mereka. Dia siap pakai dimanapun jadi ya, siap Bu? pakai dimanapun, karena kita ketahui banyak sekali bahwa peserta didik yang ketika di sekolah mereka mengambil peminatan IPA, Ya. kemudian ketika mereka kuliah mereka mengambil jurusan IPS. Itu Iya. banyak, sangat banyak Karena sekali. Lebih gimana ya, Bu? Karena remaja itu kan ada masa pertumbuhannya Iya, ya. Mungkin betul. pada tahun ini dia lebih cocoknya ke IPA. Iya. Tapi kita nggak tahu tuh, Bu, beberapa tahun kemudian dia cocoknya kemana. Betul, banyak sekali, sangat banyak, terutama juga di alumni SMA 3. Banyak dari IPA ketika kuliah ngambil jurusan akuntansi. Tapi alhamdulillah semuanya berhasil dengan adanya tadi lintas minat itu. Iya, berarti sangat efektif ya lintas Iya. minat itu. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kira-kira, Bu? Ya, untuk kelas 10 supaya tidak terjadi nanti ketidaktahuan ya, nanti ada di kenaikan kelas ya, bahwa dari sekarang kan kita belajar di SMA adalah untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Jadi sebelum ke perguruan tinggi kita ke SMA. Nah, karena kita mau ke perguruan tinggi tentu kita harus mempunyai nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang bagus untuk mencapai Nilai cita-cita pelajaran ya, Bu? nilai pelajaran. Nah, jadi
untuk kita mendapatkan nilai yang bagus tentu kita harus rajin ke sekolah, tugas, Aktif juga ya, Bu. Karena kalau untuk kenaikan kelas apabila tidak memenuhi syarat nanti kan tidak bisa naik kelas. Ya, karena di situ ada di kurikulum SMA Negeri 3 Kundur itu ada bahwa kalau seandainya anak yang absennya lebih dari 90% itu tidak bisa naik kelas. Itu ada ketentuan. Ada syarat-syarat khusus Iya, ya, ada Bu. syarat Karena khusus. kita tidak sembarang menaikkan kelas. Karena betul. memang anak-anak yang memiliki potensi yang hanya boleh naik kelas. Betul. Terus kalau dalam belajar juga mereka tidak boleh, ibaratnya kalau seandainya mereka memilih IPA, kemudian ketika kenaikan kelas atau ketika ujian semester, penilaian akhir semester ganjil atau semester genap, penilaian akhir tahun, ada nilai mata pelajaran peminatan yang di bawah KKM. Nah, itu yang menyebabkan mereka tidak bisa naik kelas. Oh, karena jadi tidak boleh. itu mata pelajaran utama Iya, ya, Bu, utama. dari jurusan Tidak itu. boleh. Begitu juga dengan pendidikan, agama dan PKM itu tidak boleh di bawah KKM. Iya. Apabila ada salah satu yang di bawah KKM maka tidak naik kelas. Nah, tapi bukan berarti semua mata pelajaran yang lain boleh. Tidak. Tapi itu yang utama Iya, aja itu yang ya, utama. Bu. Kalau pelajaran lain itu ada ketentuan. Kalau lebih dari 3 mata pelajaran di bawah KKM nilainya itu tidak naik kelas. Itu ada ketentuan. Kalau tidak naik kelas ya, Bu, kan ada juga beberapa sekolah yang misalnya ketika dia pindah ke sekolah lain itu dia malah naik kelas, namun jika dia tetap di sekolah itu dia malah tinggal kelas. Apakah di sekolah kita ada seperti itu ya, Bu? Insya Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini. Ya, jadi kita sesuai dengan hasil keputusan rapat. Jadi kalau seandainya tidak naik ya tidak naik. Iya. Kita tidak melebih-lebihkan Iya, ya, Bu, apa adanya. Iya, apa adanya. Karena sesuatu yang dipalsukan itu juga tidak Iya. akan baik hasilnya. Kemudian ya, Bu. nanti kalau istilahnya udah dalam keputusan rapat ini tidak naik, kemudian nanti kita naikkan. Yang jelas guru mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM tentu merasa tidak enak. Iya. Ya, itu yang harus kita jaga. Karena kita harus sesuai peraturan juga Betul, ya, Bu. betul. Tidak boleh secara ilegal. Jadi Ibu sangat-sangat menghimbau kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 3 Kundur bahwa apabila ingin meraih prestasi di bidang akademik, ya rajin dan tekunlah belajar. Iya, karena guru tidak akan pernah membatasi potensi ya, Betul, Bu. betul, Karena Mbak. setiap anak yang memiliki bakat pasti akan ditampung oleh guru. Iya. Dan guru juga bersedia untuk melatih anak tersebut hingga berhasil gitu ya, Betul, Bu. betul. Nah, jadi untuk salah satu di bidang akademik yang memang betul kita ikuti itu seperti yang KSN yang Iya. sudah berlangsung di tingkat kabupaten, yang sekarang sedang berlangsung proses untuk ke tingkat provinsi. Jadi itu memang setiap tahun dari kemarin ya, dari zaman berdirinya SMA Negeri 3 Kundur itu memang kita ada pembinaan untuk siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik yang khusus untuk kegiatan KSN itu. Dia Jadi kita ada beberapa pembina yang akan membina peserta didik yang berpotensi di mata pelajaran tersebut. Jadi pasti diwadahin ya, Bu. Iya, Jadi iya. jangan takut bakat kalian terpendam karena semua guru pasti mewadahinya. Iya, betul. Apa ada lagi, Bu, atau sudah? Ibu rasa untuk pengenalan kurikulum bagi calon peserta didik baru SMA Negeri 3 Kundur tahun pelajaran 2021-2022 sudah oke. Semoga seluruh peserta didik bisa mencernai, bisa melaksanakan. Selamat bergabung di SMA Negeri 3 Kundur. Semoga kita sama-sama bisa meningkatkan prestasi di bidang akademik. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia sahabat berkarya. Semoga adik-adik lebih paham ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ijan tadi. Nah, yang tadi tuh jangan lupa bahwa setiap bakat yang ada di diri kalian masing-masing itu akan diwadahi oleh setiap guru di SMA Negeri 3 Kundur. Maka dari itu, sekian dari kakak Adinda Aisyah Tika sebagai moderator pada ngobrol kita kali ini.